mau dipercaya sebagai keturunan Nabi. Tidak, wallahi, 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 Bahlawi bukan keturunan Nabi. Wallahi, 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 berdosa orang yang kali ini masih mengakui Bahlawi sebagai keturunan Nabi. Kalau ada orang mengatakan orang yang tidak percaya Bahlawi sebagai keturunan Nabi akan kualat, maka mereka lah yang masih percaya Bahlawi keturunan Nabi yang akan kualat dalam hidupnya mulai sekarang. Mulai sekarang, siapa saja orang yang masih percaya Bahlawi keturunan Nabi, dia akan kualat. Kenapa? Karena tidak ada dalil sedikit pun yang menyatakan mereka keturunan Nabi. Sejarah sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah, di mana nama-nama leluhur-leluhur fiktif mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengisi tausiah keagamaan di acara ke-NU-an di Batu Raden, menyampaikan kondisi sebagian umat Islam di Indonesia yang masih meyakini nasab Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan dzurriyyah baginda Nabi. Bahkan Kiai Imad sampai bersumpah berkali-kali bahwa nasab Ba'alawi terputus dan dusta nasabnya. Termasuk framing tentang siapapun yang tidak mempercayai bahwa Ba'alawi nasabnya itu adalah benar, nanti akan kualat kalau tidak percaya kepada nasab Ba'alawi. Atas framing tersebut, Kiai Imad kembali sampaikan bahwasanya bagi orang yang masih percaya kepada nasab Ba'alawi, sebetulnya mereka lah yang akan kualat pada akhirnya. Nah, seperti apa keseruan dari ceramah Kiai Haji Imaduddin? Mari kita simak teman-teman, berikut ini dia videonya. Betul, tidak ada peran Bahlawi di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dibentuk 1926. Kalau hari ini Bahlawi mengatakan mereka dulu ikut membentuk Nahdlatul Ulama 1926, lalu kenapa mereka membentuk Rabidah Alawiyah 1928, 2 tahun setelahnya? Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang NU. Dari dulu mereka mempunyai organisasi sendiri, tidak mau masuk NU. Hari ini pun mereka seringnya itu bukan mendukung NU. Kalau NU ada hajat nggak pernah dukung. Kalau NU ada keputusan, malah mereka kemudian yang mengkritik dengan tajam, bahkan mengatakan NU telah disusupi PKI. Bahkan anak-anak kita di Ansor, anak-anak kita di Bangsal, anak-anak kita warga Nahdiyin dilarang oleh seorang Bahlawi untuk ikut Bangsal, untuk ikut Ansor. Videonya masih ada. Kedua Ansor habis dikritik oleh orang-orang Bahlawi. Tetapi hadirin, karena sebagian dari para kesepuhan kita yang masih mempercayai mereka katanya keturunan Nabi, maka ini kita harus sabar. Mereka bukan keturunan Nabi. Bahlawi jelas bukan keturunan Nabi. Secara ilmu sejarah tertolak sebagai keturunan Nabi Musa Muhammad.
Secara ilmu nasab tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sudah tes DNA 180 orang, haplogramnya G, menandakan mereka jangankan keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Secara akhlak jauh, lihat wajahnya jauh, lemah lembutnya beda dengan Nabi. Mereka suka caci maki, Nabi tidak suka caci maki. Mereka suka menghina, Nabi Muhammad tidak suka menghina. Wajahnya menakutkan, sementara Nabi Muhammad wajahnya penuh dengan kelembutan. Semua orang yang memandangnya itu merasa tenang, senang, dan dimudahkan karena Nabi Muhammad memandang manusia dengan wajah cinta dan kasih sayang. Tapi lihat Balawi, wajahnya menakutkan. Sudah. Rara Santang itu adalah istrinya Sunan Gunung. Tapi udah salah takbir lagi. Lihat wajahnya, apakah wajahnya menandakan wajahnya Nabi? Tidak. Lihat suaranya, nadanya, apakah seperti itu nada dan suaranya Nabi? Lihat penghinaannya kepada manusia yang lainnya, apakah Nabi Muhammad suka menghina orang lain? Lihat ancamannya untuk membubarkan pengajian para kiai-kiai yang tidak percaya mereka keturunan Nabi, apakah Nabi suka mengancam? Lihat mereka suka mempersekusi orang lain, menyuruh anak buahnya untuk mempersekusi orang lain, menakut-nakuti orang lain. Apakah Nabi suka menakut-nakuti orang lain? Apakah orang yang akhlaknya jauh demikian dengan Nabi masih mau dipercaya sebagai keturunan Nabi? Tidak. Wallahi, 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 tak lagi bukan keturunan Nabi. Wallahi, 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 berdosa orang yang hari ini masih mengakui Bahlari sebagai keturunan Nabi. Ada yang mengatakan binati kuala inna taqayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum wa la yabassannakum min adzabil alim. Ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kuala. Kalau ada orang mengatakan orang yang tidak percaya Bahlari sebagai keturunan Nabi akan kuala, maka mereka lah yang masih percaya Bahlari keturunan Nabi yang akan kuala dalam hidupnya mulai sekarang. Mulai sekarang, siapa saja orang yang masih percaya Bahlari keturunan Nabi, dia akan kuala. Kenapa? Karena tidak ada dalil sedikit pun yang menyatakan mereka keturunan Nabi. Sejarah sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah, di mana nama-nama leluhur-leluhur fiktif mereka yang ditulis katanya ada sebagai ulama. Ternyata saya baca sejarah-sejarah yang ada ditulis dari abad ke-4 sampai abad ke-9, tidak ada nama mereka disebut sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi, orangnya saja tidak ada. Bagaimana kita mengakui seseorang yang bukan keturunan Nabi lalu kita anggap sebagai keturunan Nabi? Bagaimana nanti kita kalau bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan baginda Sayyidatuna Khadijah, Bunda Khadijah, bertanya kepada kita, kenapa engkau menganggap orang yang bukan darah dagingku sebagai darah dagingku, sementara akhlaknya jauh daripada akhlakku, kata Ibunda Khadijah Al-Kubra, apalagi akhlak dari suamiku.
bagaimana kalian mempercayai mereka sebagai keturunanku, padahal ada ulama di kalian saat kalian hidup yang telah memberi dalil pada kalian bahwa mereka bukan keturunanku. Teman-teman, ini Kiai Imaduddin berceramah di acara ke-NU-an, acara resmi secara kelembagaan acara ke-NU-an. Artinya, tidak tanggung-tanggung beliau menyampaikan kepada semua pengurus NU tentang terputusnya nasabah Alawi. Dari hal itu, setidaknya akan memberikan psikologi kepada pengurus NU secara struktural, karena yang mendengarkan langsung face to face itu adalah pengurus NU dengan Kiai Imad sendiri. Dan Kiai Imad nampaknya baru kali ini, kalau sepengetahuan saya, yang langsung bersumpah berkali-kali mengenai terputusnya nasabah Alawi. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah dari Kiai Imaduddin yang barusan kita simak videonya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.